Fitri. Oke. 99,6 Ras FM. Oke. Pakai mic. Tes. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, itu dia lagu dari Vies tadi dengan Nina yang menghibur kita. Dan sebelumnya kita sudah bahas beberapa seputar hak-hak anak di Indonesia. Dan siang hari ini seperti janji saya di awal bahwa kita akan talk show dan berbincang-bincang ria bersama dengan em, narasumber saya yang tentunya juga luar biasa di sini ada Kak Nur Fitriana Majid selaku koordinator relawan Sobat Lemina. Assalamualaikum Kak. Aku cek-cek dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Bersemangat siang ini nih bersama Radio Almarkas ya. Betul sekali. Nah, gimana dengan Kak Supriyadi pada siang hari ini selaku koordinator Festival Anak Makassar? Halo Kak, alhamdulillah sangat luar biasa ini Kak bisa bergabung dengan teman-teman di Radio Almarkas. Terima kasih atas undangannya. Baik, sama-sama ya Kak. Senang sering-sering datang ke sini gak apa-apa juga. Tapi ngomong-ngomong seputar momentum Hari Anak Nasional di tahun ini memang kan jatuh di tanggal 23 kemarin ya. Dan itu juga menjadi pengingat bahwa pentingnya peran bersama dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pendidikan sejak usia dini yang pastinya ramah dan berkualitas. Hari Anak Nasional sendiri juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa anak-anak ini tuh merupakan bagian penting dari masa depan bangsa yang harus dicintai, dihargai, dan difasilitasi tumbuh kembangnya. Dan untuk itu pada siang hari ini kita sudah bersama dengan dua orang narasumber saya untuk membahas seputar Lemina yang semarakan Hari Anak. Nah, ngomong-ngomong seputar Lemina nih Kak, mungkin boleh dijelasin dulu Lemina itu sebenarnya apa sih? Oke, yang jelas mungkin Lemina bukan nama ini ya, sepak bola ya. Kalau kita searching di Google ya. Jadi Lemina itu singkatan dari Lembaga Mitra Ibu dan Anak. Kita fokusnya itu khusus memang untuk peningkatan kualitas hidup ibu dan anak. Jadi bidangnya apa saja nih di Lemina gitu. Di Lemina itu kita bisa mendampingi dari segi pendidikan anak-anak, kesehatan maupun sosial. Yang secara resmi itu kalau kita bilangnya itu komunitas Sobat Lemina itu sudah mulai dilaksanakan di tahun 2009. Oke, 2009 dengan ada 8 program, Mbak. Di komunitas Lemina itu sendiri, ke-8 program itu koordinir sama 8 koordinator. Misalnya saya kasih contoh aja ya nama-nama programnya. Di Lemina itu sendiri ada namanya program nulis bareng sobat, itu merupakan program pendampingan literasi untuk anak sekolah dasar kursus kelas 4. Jadi relawan-relawan Lemina itu setiap hari Sabtu mereka turun ke sekolah untuk mendampingi anak kelas 4 ini di sekolah pendampingan kami itu untuk baca nulis dan sebagainya. Pokoknya kaitannya dengan kegiatan literasi numerasi gitu. Terus ada yang namanya program Aku Sayang Badanku. Program Aku Sayang Badanku itu adalah program edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ini bukan khusus kelas 4 ya Kak ya, tapi khusus kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Jadi di program ini tuh anak-anak diajarkan, kamu tuh harus tahu ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang. Kalau misalnya bagian tubuh pribadi itu disentuh atau di sembarang orang, apa yang harus kamu lakukan gitu. Pokoknya pencegahan kekerasan seksual ceritanya. Terus ada program manajemen kebersihan menstruasi, itu untuk edukasi pengelolaan kebersihan dan menstruasi untuk anak sekolah dasar usia kelas 4 sampai kelas 6. Jadi bukan hanya anak perempuan yang sudah menstruasi, edukasi ini ditujukan untuk anak yang belum menstruasi dan anak laki-laki juga supaya mereka bisa menghormati temannya yang menstruasi ya. Terus ada beasiswa adik asuh. Beasiswa adik asuh ini adalah program untuk membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu di sekolah dampingan kami. Jadi anak-anak itu di-asesmen dulu, misalnya dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu berapa orang yang kami akan ambil untuk membantu biaya pendidikan dan lain sebagainya gitu.
Untuk pendonornya dari mana? Pendonornya itu adalah kami terbuka untuk umum, untuk relawan Lemina sendiri tuh ataupun orang-orang yang bisa mau mengajukan apa sih istilahnya donasinya untuk bakso ini. Kemudian ada yang namanya volunteer camp, terus yang ini nih kegiatannya ini programnya yang koordinatornya itu adalah Festival Anak Makassar yang 2 tahun sekali diadakan. Seperti itu. Iya Kak, mulai dari Program-programnya ada. program, kemudian juga tadi mulai dari proses pendanaan itu sendiri. Mm-mm. Nah, tergolong dan bagaimana Kak seputar programnya ya Kak ya? Banyak itu seputar aku seputarku, kemudian evaluasi, pembelajaran evaluasi, kemudian beasiswa adik asuh itu sendiri. Nah, ini tuh masuk ke sekolah-sekolah swasta dan juga negeri, apakah ada sekolah sendiri nih untuk program-program ini? Oke, saya Oke, kalau untuk program-program Lemina itu sebenarnya kita ada yang namanya sekolah dampingan, Mbak. Oh, Jadi oke. misalnya di setiap periode 2 tahun sekali itu kami mengidentifikasi sekolah dampingan itu sekolah mana nih yang bagus itu untuk menjalankan kerjasama programnya kami. Oke. Tujuannya itu adalah untuk melihat pencapaian program seperti apa dan manfaatnya seperti apa gitu. Jadi semua program-program yang kami sebutkan tadi itu dilakukan edukasi di sekolah tersebut, satu sekolah contohnya. Mhm. Tetapi tidak tutup kemungkinan sekolah-sekolah lain itu pasti akan mendapatkan imbasnya juga dari program kami. Misalnya, ketika kami melakukan dokumentasi kegiatan atau apa di media sosial itu Mhm. ada sekolah yang DM, "Boleh dong ini menstruasi dilakukan edukasi di sekolah kami." Boleh, Oke. dengan catatan mungkin nanti bisa kirimkan surat ke apa namanya ke komunitas kami meminta untuk melakukan edukasi gitu. Jadi tidak kaku untuk harus sekolah dampingan kami tidak. Jadi semua sekolah baik di Goa maupun Makassar itu boleh kirim undangan untuk kami melakukan edukasi dan edukasinya itu dilakukan oleh relawan sendiri seperti itu. Oh, kayak gitu. Karena ya memberikan, pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya umum, tapi mendasar yang jarang disadari sama orang tua untuk kasih informasi ke anaknya. Nah, menurut Kakak sendiri gimana? Pertanyaan yang bagus ini ya. Pendanaan ya ceritanya ya. Betul. Jadi gini Mbak, di Lemina itu sendiri itu ada yang namanya komunitas Sobat Lemina, ada yang namanya Yayasan Lemina gitu. Jadi kalau untuk komunitas Sobat Lemina itu dia menjalankan program-program yang khusus memang program-program yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau khusus strata yayasan, mereka itu kerjasama dengan mitra-mitra misalnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Sulawesi Selatan atau mitra kami itu dari UNICEF maupun New Zealand Embassy. Misalnya contohnya untuk tahun ini di Yayasan Lemina itu dia kerjasama dengan mitra UNICEF Indonesia melalui program WOS. Kebetulan koordinatornya ada di sini. Jadi itu sebenarnya itu dari UNICEF itu dia memberikan dana kepada kita untuk menjalankan program yang sesuai dengan susunan yang kami bikin gitu. Kan ada nanti ada namanya proposal gitu. Contohnya mereka mengambil program dari kerelawan komunitas. Contohnya menstruasi, menstrual hygiene management itu masuk di programnya WOS dan lain sebagainya gitu. Itu khususnya pendanaan. Pertanyaannya apakah kegiatannya komunitasnya kami itu ada dana atau enggak? Jadi dari yayasan itu sendiri tuh alhamdulillah untuk program kami itu selalu spendkan dana. Jadi dari dana itu langsung dari yayasan untuk contohnya gini, ini kita ada dana segini, kamu pakai untuk semua kegiatan program kamu dengan budget segini, terserah kalian mau lakukan apa, yang penting terlaksana gitu. Jadi pada saat nanti kami mau menyusun program kegiatan itu Mbak, itu biasanya diminta dulu setiap koordinatornya itu ada RAB-nya dulu yang jelas.
Jadi kalau ada RAB-nya yang jelas, nanti akan pengajuan ke yayasan, yayasan akan baca dulu dan review dan di ACC gitu, dan itu dananya semua dari yayasan yang bantu gitu. Jadi dari relawan sendiri itu tidak ada keluar dana apapun ongkosnya, dan dari sekolah-sekolah dampingan kami tidak menuntut untuk mengeluarkan uang dan sebagainya itu. Kegantung lagi MOU-nya seperti apa. Jadi free. Sudah dilakukan atau memang di sekolah-sekolah kerjasama. Selain di Kota Makassar, sudah sejauh mana sih Lemina ini berjalan-jalan di Indonesia? Ada nggak di kota-kota lain atau bahkan di daerah di Sulawesi Selatan itu sendiri? Oke, jelasinnya tentang ini aja ya, tentang program komunitas. Nanti Kak Adi yang jelaskan kalau untuk program yayasan itu apa aja. Mhm. Nah, kalau Sobat Lemina itu sendiri itu yang paling jauh itu kita Takalar. untuk komunitasnya ya. Mhm. Di Takalar itu ada edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Jadi ada dari teman-teman Takalar itu meminta, ayo dong komunitas Lemina di sana kita lakukan edukasi gitu, karena kita Mhm. juga butuh gitu. Udah eh, Kota Makassar, gua Takalar, kalau Maros itu belum sejauh ini setahu saya ya kalau Mhm. untuk komunitas. Jadi kalau untuk program dengan mitra yayasan mungkin bisa dijelaskan Kak Adi apa Iya. aja itu sudah di daerah mana aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri. Ya, tadi sudah ada ya pengantar dari Kak Fitri terkait dengan kegiatan-kegiatan Lemina. Sudah dijelaskan tentang Sobat Lemina. Mhm. Kalau dari Yayasan Lemina sendiri itu kita sudah menjangkau hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan ya. eh yang terjauh mungkin Toraja kita sudah jangkau sampai di sana untuk kegiatan program kerjasama seperti itu. Jadi untuk yang sekitar Makassar, Goa, Maros, Pangkep, sampai Bulukumba ke sana itu kita Mhm. sudah jangkau dengan berbagai macam program. Semisal program WOSH itu untuk sekarang kita ada 2 intervensi kabupaten yaitu Goa dengan Maros untuk tahun ini. Terus tahun sebelumnya itu kita pernah di Bulukumba untuk program remaja terkait dengan kebersihan menstruasi. Oke. Terus sebelumnya lagi kita pernah di Bantaeng itu terkait dengan PAUD, pertama launching program PAUD holistik integratif kemarin kita di sana pendampingan kemarin. Terus pernah juga PAUD dengan 8 kabupaten ya kalau tidak salah waktu tahun kemarin. Nah, dan sebelum-sebelumnya kita hampir sih untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu kita sudah lumayan untuk melakukan program di masing-masing kabupaten seperti itu. Dan walaupun tidak melakukan program seperti itu, tapi biasanya kita kalau ada program baru kerjasama, kita akan mengundang dari kabupaten-kabupaten lain untuk mengetahui bahwa ada hal baru untuk bisa dijalankan di kabupatennya seperti itu. Oke. Nah, tapi Kak ngomong-ngomong kan tadi dijelaskan ya ada program WOSH di kabupaten ini dan program lain di kabupaten lain. Nah, itu apakah memang dalam satu kali program hanya ada satu kegiatan fokus atau memang bisa digabung nih sama program-program lain? Iya, sebetulnya tahun kemarin itu bahkan berjalan sampai 2 program, Mhm. namun penanggung jawabnya berbeda seperti itu. Jadi biasanya masing-masing setiap program itu Mhm. berbeda yang bertanggung jawab. Ada yang menghandle masing-masing tetapi tetap di bawah naungan yayasan seperti itu. Itu kalau program maupun program relawan itu sebetulnya kita masing-masing ada koordinator yang dinaungi oleh Kak Fitri selaku koordinator relawan dan tetap dilaporkan kepada yayasan tentang apa yang akan kita laksanakan seperti itu. Mungkin aku tambahkan ya. Boleh, boleh Kak. Misalnya contohnya program dengan Mita kan koordinatornya itu WOSH ya, koordinatornya Kak Adi. Di tahun lalu itu contohnya program remaja. Program remaja kan ini kan mitranya kami UNICEF. Tapi bukan satu program menstruasi aja yang dibawakan. Kita melakukan program edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Juga termasuk program untuk melakukan identifikasi untuk anak-anak tidak sekolah ATS di PKBM, di pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ATS ini diberikan keterampilan hidup supaya mereka itu bisa semangat lagi bersekolah dengan paket C dan lain sebagainya gitu.
Jadi programnya kami itu dalam satu program aja itu bisa merembes ke main termasuk dengan fasilitas sanitasi ya. Itu semua itu CTPS, cuci tangan dan lain sebagainya atau toilet yang ramah MKM dan lain sebagainya itu karena luas jangkauannya seperti itu. Bisa masuk pendidikan, kesehatan, sosial juga masuk juga seperti itu. Edukasi terhadap anak-anak. Kan kalau kita harus Ya, betul-betul harus secara, jelas, harus tidak memiliki makna lain gitu. Jadi gimana nih, apakah, menggunakan, skema permainan kah atau apa yang lainnya yang kira-kira tuh bisa masuk ke ingatan anak-anak, tapi juga bermanfaat buat mereka? tanya yang menarik sih sepertinya ya. Jadi program-programnya Lemina itu ada memang modulnya, Mbak. Mhm. Jadi contohnya manajemen kebersihan menstruasi ada modulnya, kemudian aku sayang badanku edukasi pencegahan kekerasan seksual ada modulnya, nulis bareng sobat itu ada modulnya. Modul ini nanti dipakai oleh relawan Lemina itu untuk pelatihan. Oke. Jadi relawan-relawan yang lama, Mhm. maksudnya fasilitator-fasilitator yang sudah pernah terjun itu akan melatih relawan baru untuk melaksanakan bagaimana sih kamu melakukan edukasi MKM, ASB dan sebagainya dengan modul yang sudah ada. Jadi mereka tidak langsung turun, Mbak. Jadi Mhm. ada namanya coaching. Kan tadi kami nyusun yang namanya rencana kerja, Mhm. ada RAB-nya dan sebagainya yang didukung sama yayasan. Jadi yayasan itu akan baca planningnya kita dan Mhm. sebagainya dan support. Oh nanti itu butuhkan training dan sebagainya di tahun ini yang nanti akan melaksanakan gitu. Jadi supaya mereka apa? Supaya relawan-relawan itu yang baru itu bisa tahu kalau cara menyampaikan menstruasi ke anak itu seperti apa, bahasa seperti apa, yang nggak bikin boring seperti apa gitu. Betul. Harus ada ice breaking atau kita bantu mereka itu menggunakan media lembar balik atau media KIA yang Mhm. mereka bisa gunakan ini relawan untuk melakukan edukasi gitu. Itu sudah ada konsepnya semua yang disusun oleh Femina gitu. Oke, jadi memang jelas ya, Kak, ya. Jelas bagaimana caranya, memang diatur ya, diatur sedemikian rupa, jadi anak-anak tuh bisa paham dan juga bisa mengerti dengan apa yang dijelaskan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal kendala berhadapan dengan anak-anak yang banyak tuh pasti agak riweh ya, Kak, ya. Apalagi memang meskipun terbagi dan juga punya koordinatornya masing-masing, tapi tetap aja berinteraksi dengan anak-anak apalagi dengan orang tuanya itu sendiri pasti punya kendalanya masing-masing. Mungkin Kakak tuh bisa jelasin kendala terberatnya tapi juga masih bisa ya dijalani gitu apa aja sih Kak sejauh ini? Ya, ya ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana sih kita tahu ya dunia anak-anak itu dia Mhm, sukanya main-main, dia sukanya berinteraksi secara langsung. Nah, betul. apalagi kalau ada dia lihat kakak-kakak yang baru, pasti dia apa ya sangat mau diperhatikan seperti itu. Nah, sebelum kita terjun ke sekolah itu seperti yang dikatakan Kak Fitri, kita ada pembekalan dulu untuk relawan termasuk tentang rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh relawan seperti itu. Nah, kita selalu ada pembekalan ke relawan itu tentang bagaimana batasan kita kepada anak-anak seperti itu. Termasuk Mhm, hal yang paling kecil itu eh, pemberian nomor HP itu kita tidak boleh sama sekali memberikan kepada anak-anak untuk oke. relawan Lemina. Itu adalah zero tolerance ya karena kita yang melakukan edukasi tentang pencegahan seksual jangan sampai relawan melakukan ini. Nah, tantangan beratnya di situ karena biasanya kan anak-anak biasa menyerbu mau naik mau digendong, Iya mau di betul. eh, apa Ingin sebagainya itu bermain lah ya bermain dan istilahnya. sebagainya dan Mhm, itu kita sudah memberikan apa ya rambu-rambu kepada relawan Lemina bahwa hal yang boleh dan tidak boleh itu perlu diperhatikan dan mhm. itu sudah ada MOU atau perjanjian yang ditandatangani oleh relawan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual seperti itu. Dan itu Baik. harus dipatuhi karena kita sendiri yang melakukan edukasi, Mhm. kita harus memberikan contoh dan memberikan manfaat kepada yang lain seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang ada aturannya nih, Iya, kalaupun memang turun ke lapangan. Dan memang ya rata-ratanya namanya anak-anak ya, yang mereka belum terlalu paham, ya jadi kita yang dewasa yang harus paham bagaimana menangani mereka. Nah tapi Kak ngomong-ngomong ya, tadi kalau nggak salah ada salah satu program yang beasiswa
adik asuh. Nah, itu gimana sih sebenarnya beasiswa adik asuh ini? Oke, program beasiswa adik asuh itu sebenarnya ini kita melakukan identifikasi itu pasti di sekolah dampingan kita itu membutuhkan bantuan. Itu ada anak-anaknya kan, ada anak-anak yang mungkin orang tuanya itu berkecukupan, gajinya lumayan, ada juga orang tuanya gajinya UMR, terus tidak ada tempat tinggal, terus dipertanyakan juga mereka kalau ke sekolah itu lengkap nggak sih? Sepatunya ada, seragamnya ada, bukunya apa, kalau misalnya tidak lengkap, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu berdampak dengan pendidikan mereka dan lain sebagainya. Jadi itu concern-nya kita gitu. Jadi kita identifikasi dulu, kita tanya orang tuanya kebutuhannya seperti apa, apakah memang, betul-betul kurang mampu dan sebagainya, kita tanya gurunya. Yang jelas identifikasi kami itu adalah meskipun mereka itu anak yang kurang mampu, setidaknya mereka rajin belajar gitu atau rajin ke Oke. sekolah. Kalaupun mereka izin itu istilahnya ada keterangan mereka izin atau tidak masuk itu seperti apa. Tidak terlalu ruwet sebenarnya persyaratannya, yang penting mereka itu mau belajar Mhm. dan aktif gitu ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sudah diidentifikasi sesuai dengan asesmen itu, nanti koordinator program itu akan meliskan nama-nama Eee nama-nama anak yang ini sudah sesuai dengan indikatornya kita gitu. Kalau sudah sesuai seperti itu nanti mereka akan mendapatkan, beasiswa, baik itu dalam beasiswa kita bilangnya itu bukan beasiswa dalam bentuk uang ya, karena kalau rata-rata uang kan bisa berubah jadi horden, bisa berubah jadi Betul. jadi Beda yang lain. lain ya gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih ke fokusnya itu adalah per triwulan itu kami kasih mereka identifikasi dulu nih kebutuhannya, Mhm. masih adakah bajunya, seragamnya, adakah tasnya, ada dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau sudah itu nanti kita akan, distribusikan triwulan, Mhm. pakaiannya dan lain sebagainya itu termasuk mungkin, tentang, gizinya mereka gitu. Dalam hal itu adalah misalnya kita kasihnya mereka itu buah-buahan, sembako istilahnya dan sebagainya, ataupun Bakso itu bukan hanya terkait masalah beasiswa ya, tapi pendampingan karakter anak itu seperti apa gitu. Mungkin Mhm. dari segi psikologi, orang tuanya itu kita butuh melakukan pendampingan, secara parenting supaya termotivasi mendukung anak-anaknya gitu, atau kita kasih keterampilannya anak-anak itu misalnya, "Kamu itu cita-citanya mau apa? Mau jadi apa?" Gitu dan lain sebagainya kita tanya, terus, "Apa hobinya kamu?" Dan lain sebagainya. Jadi kita ikut mereka, kalau mereka sudah jawab itu kita pikir-pikir nih, aktivitas apa yang bagus untuk mereka untuk peningkatan keterampilan mereka gitu. Jadi bukan Mhm. hanya beasiswa tapi peningkatan karakter dan keterampilan anak juga itu nanti, akan, dirangkum atau di-cover oleh beasiswa adik asuh, Oke. Nah, seperti itu. tapi kalau misalkan anak adik asuhnya sendiri nih, ini apakah ada yang melaporkan dari pihak sekolah atau memang ada orang yang melapor langsung nih ke lembaga Kakak, kalau misalkan ada nih anak-anak yang kayaknya tuh, butuh bantuan nih di sini. Nah, itu gimana? Oke, mungkin yang pertama yang perlu digarisbawahi itu adalah aturan dulu ya. Mhm. Aturannya dalam hal ini adalah fokus beasiswa adik asuh itu adalah sekolah dampingan kami dulu. Sekolah dampingan. Kami fokuskan sekolah dampingan dulu. Kami tidak bisa menjangkau lebih luas karena keterbatasan donatur juga, Mbak. Oke. Jadi sekolah dampingannya kami dulu, kami fokuskan dan untuk menentukan siapa yang, bisa diajukan sebagai, apa namanya, siswa yang kurang mampu dan sebagainya itu otomatis gurunya. Misalnya contohnya, Mhm. kelas satu dia kasih 2 dua nama nih, Mhm. kelas 2 kasih 2 nama yang menurutnya wali kelasnya ini yang perlu diwawancara dulu nih. Nanti kalau misalnya udah tahu sesuai dengan form indikatornya kami, asesmen kami itu nanti koordinator akan memutuskan yang ini yang paling, membutuhkan nih, anak ini yang paling membutuhkan gitu. Jadi tidak banyaknya anak di beasiswa adik asuh itu akan disesuaikan dengan banyak dan tidak banyaknya donatur juga kami gitu. Jadi, misalnya nih kalau untuk, donatur sorry beasiswa adik asuh itu kita mungkin bisa ambil, siswanya itu adalah masing-masing perwakilan satu satu aja per satu kelas gitu. Mhm. Contohnya kelas satu satu kelas sampai kelas 6 satu kelas berarti totalnya itu adalah 6 orang gitu, seperti itu. Kalau semakin banyak juga, donatur kami insya Allah nanti akan berkembang sejauh, itu juga kita ambilnya gitu. Nah kalaupun pertanyaannya ada sekolah lain yang mungkin Iya, mau melaporkan kok gitu. melaporkan dan lain sebagainya, itu akan kita tampung dulu dengan kapasitasnya juga kami seperti apa, Mhm. donatur kami seperti apa gitu. Kami merasa akan selalu terbuka untuk informasi selama itu baik untuk pendidikan anak ke depannya gitu, Kak.
Oke, jadi memang ya difokuskan adalah sekolah yang menjalankan kerjasama gitu. Nah, tapi kan kalau nggak salah dari 2009 ya Kak, 2009 sampai 2025 sejauh ini gitu. Ini apakah dari lembaga Lembina ini tuh sudah punya sekolahnya sendiri kah? Atau mungkin masih kepikiran untuk buat sekolah? Karena kan kita bisa melihat ya Kak, sebenarnya tuh anak-anak di Indonesia tuh pintar-pintar gitu. Cuman terkait dari lingkungan mereka yang kadang-kadang bikin mereka tuh malas ke sekolah. Kemudian juga ya seputar anjal juga nih ya. Banyak banget anak-anak di luar sana ya karena orang tua mereka yang tidak terlalu perhatian, ya malah ikut orang tuanya ke jalanan lah, apa segala macam. Apakah lembaga Lemina ini punya sekolah atau masih berencana untuk punya sekolah? Gimana Kak Adi? Ya kayaknya pertanyaan yang menarik. Pertanyaan Mbak itu saya anggap itu doa ya Mbak ya. Amin ya. Panjatkan ya. Pernah, ini saya kasih hello dulu sama foundernya ya, ketua yayasan sama founder-founder Lemina itu pernah punya rencana itu Mhm. mau bikin sekolah PAUD ya, sekolah PAUDnya Lemi dan lain sebagainya itu pernah ada. Jadi ya siapa tahu Mbak nanti tahun depan atau 2 tahun ke depannya lagi itu Amin ya. Lemina akan adakan punya sekolah sendiri dan memang itu cita-citanya kita juga sih sepertinya. Mhm. Tapi nanti kita lihat bagaimana. Kalau semakin banyak yang doakan, semakin banyak brandingnya Lemina ke depannya udah bagus dan sebagainya, kenapa tidak usulan ini kita laksanakan gitu. Betul. Aku senang sih dengan Jadi memang masih diharapkan gitu, masih menjadi salah satu harapan. Nah, tapi nih Kak ya, dari 8 program nih yang, Kakak tadi sampaikan, ada nggak sih program yang memang khusus mencangkup anak jalanan, gitu? Jadi fokusnya memang ke anak-anak jalanan, yang di mana ya mereka nggak sekolah karena, keterbatasan orang tua. Jadi ini di luar dari, sekolah tempat Kakak atau lembaga Lembina ini bekerja sama, apakah ada atau memang sejauh ini belum ada? Iya, untuk anak jalanan Mhm. sebetulnya kita pada program kerjasama tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita ada program, anak tidak sekolah itu Mhm. di Kota Makassar. Kita intervensi 3 kecamatan di Kota Makassar untuk penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah. Nah, di situ kita melakukan pengembangan, minat dan bakatnya, terus, kita pengembangan karakter, dan di situ kita memang kerjasama dengan pemerintah dan UNICEF, untuk mengembalikan, yang pertama mengembalikan anak-anak ke sekolah yang putus sekolah, yang kedua Mhm. memasukkan anak-anak di PKBM yang mau lanjut sekolah, yang ketiga menyerahkan anak-anak ke Badan Ketenagakerjaan untuk bisa melanjutkan bakat dan juga bisa mendapatkan pekerjaan kalau dia memang tidak mau ke PKBN ataupun kembali ke sekolah asalnya yang putus sekolah ini, seperti itu. Jadi untuk program relawan, mungkin kita belum mencangkup ke anak jalanan, tapi Mhm. seperti FAM, itu FAM adalah terbuka untuk seluruh anak. Festival Anak Makassar itu terbuka untuk seluruh anak, mau anak putus sekolah, mau anak jalanan, mau anak kaya, anak setengah kaya dan sebagainya, itu semuanya boleh. Dan di FAM, ya nanti kita bicara ya tentang apa yang ada di FAM sebentar. Nah, jadi, kalau program khusus kayak beasiswa tadi, terus nulis bareng sobat, MKM, itu memang kita fokus kepada sekolah-sekolah sebagai, karena kita ketahui kan sekolah adalah tempat paling strategis untuk berkumpulnya anak-anak seperti itu, dan Betul itu sih, didukung mhm. oleh, gurunya seperti itu, Kak. Betul ya. Jadi memang ya tujuan sasaran utamanya adalah sekolah gitu. Tapi selain sekolah belum ada ya Kak ya sejauh ini, untuk sosialisasi dan segala macamnya? selain sekolah ada sih, Mmm. sebenarnya kita kerjasamanya dengan komunitas. Misalnya contohnya kami juga kerjasama pernah lakukan di panti asuhan, kami Oke. tempat tempat TPA, tempat mengaji ya, dan lain sebagainya. Terus, apalagi itu dengan Forum Anak Makassar dan lain sebagainya gitu. Jadi kami tidak fokusnya ya di sekolah aja. Kalau misalnya teman-teman komunitas itu mau bekerja sama dengan Lemina, mengirimkan Mhm. undangan untuk, "Ini nih saya tertarik dengan program kamu nih, boleh Mhm. nggak sih bantu bawakan ini ke komunitasnya aku," atau komunitas apa itu
bisa banget gitu karena Oke. fokusnya kami tidak hanya di sekolah. Udah beberapa kali kami kerjasama dengan komunitas yang ada di Makassar termasuk komunitas membaca nyaring dan sebagainya. Sampai kami melakukan pelatihan juga untuk membaca nyaring, melakukan pelatihan penulisan artikel dan sebagainya itu mengundang komunitas. Jadi kalaupun kami melakukan kegiatan, contohnya kegiatan apapun Tenampus Festival Anak Makassar, kami tidak mengundang kembali komunitas yang sudah pernah kami undang atau mereka mengundang kami gitu. Jadi Oke. feedbacknya seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekolah aja. Oke, Kak. Dan, kabarnya ya memang, lembaga Lemina ini tuh akan melakukan kegiatan lagi ya. Berhubung 2 tahun sekali nih, di tahun 2025 akan ada kegiatan lagi. Kalau boleh tahu kegiatannya tuh kayak apa aja sih, Kak? Iya, nah ini jadi untuk kegiatan 2 tahun sekali ini Mhm itu Festival Anak Makassar ya. mhm. eh Menarik sekali untuk kegiatan-kegiatan ini untuk terbuka untuk seluruh anak yang ada di Kota Makassar maupun sekitarnya. Kalau Mhm. ada anak dari Maros maupun Goa sebetulnya mau datang tidak masalah karena tujuannya kita memang memberikan edukasi dan kebermanfaatan untuk pemenuhan hak-hak anak di dalamnya seperti itu. Nah, kegiatannya apa saja ini perlu dicatat ya oleh seluruh pemirsa Radio Almarkas. Itu kita ada pertama adalah ada kegiatan Mhm. penampilan anak-anak. Jadi kita Oke. juga mengundang adik-adik kita, adik-adik dari sekolah dampingan maupun dari adik-adik dari teman-teman komunitas yang lain untuk menampilkan anak-anaknya, Oke. adik-adiknya seperti itu. Penampilan anak ya? Iya, terus ada lomba-lomba. Nah, Mhm kita juga sudah menyiapkan lomba-lomba yang sangat menarik mhm. sesuai dengan temanya kita ya. Oh ya, temanya kita tahun ini adalah tentang kesehatan anak. Salah satu pemenuhan hak anak tentang kesehatan. Jadi kita mengangkat tema kalau 2 tahun yang lalu tentang hak bermain anak, tahun ini Oke. tentang kesehatan anak. Kita gencar-gencarnya ya sekarang Kak tentang kesehatan anak. Kesehatan anak ya? Program pemerintah juga Mhm. lari ke sana semua termasuk MBG dan sebagainya Betul. itu kan lari ke kesehatan anak semua. Jadi tahun ini kita peradakan untuk itu. Nah, lombanya ada anak Makassar dan itu akan sudah ada relawan yang sudah diedukasi dan memberikan edukasi pada festival nanti dan kita ada juga kerjasama dengan komunitas. Jadi ada Oke. sobat-sobat komunitas yang sudah kita undang semisal tentang edukasi terkait dengan gizi anak kita Mhm. kerjasama dengan teman-teman dari Jenewa. Mereka fokus kepada tentang gizi. Terus ada tentang kesehatan mental juga Kak, kesehatan jiwa. Anak kita mengundang dari teman-teman Libe Center. Itu memang dia fokus klinik yang fokus untuk melakukan terapi kepada anak dan Kepada anak-anak sebagainya. ya? Mhm. Ya, dan tidak lupa kita terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, kita mengundang dari teman-teman Berdaur ID untuk memberikan edukasi di Festival Anak Makassar Oke. nanti. Dan itu tentunya kita rancang dengan hal yang sangat-sangat menarik Mhm. sesuai dengan dunia anak-anak seperti Oke. itu. Jadi kita tidak memberikan seminar ya. Kita tidak seperti seminar dan sebagainya. Kita Mhm. betul-betul akan memberikan edukasi yang tentunya mudah untuk dipahami dan dicerna oleh anak-anak. Dan Oke. selain itu kita ada pembuatan kartu identitas anak. Kita sudah kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mhm. Makassar. Jadi anak-anak di Kota Makassar ini penting ya orang tua yang mau membuatkan kartu identitas untuk anaknya ini salah satu hak anak. Jadi datang di Festival Anak Betul. Makassar nah syarat-syaratnya nanti akan ada disampaikan di Instagram Sobat Lemina. Silakan dipantau di sana apa yang harus dibawa dan bagaimana cara pendaftarannya silakan pantau di sana. Oke, menarik banget nih acara ya. Sangat-sangat berisi bisa dibilang ya, apalagi untuk anak-anak dan pengenalan-pengenalan hal baru pada anak-anak. Tapi kenapa sih dirayakannya tuh cuman 2 tahun sekali? Dan apakah kegiatan ini tuh harus berkaitan melulu dengan, perayaan Hari Anak? Iya, sebetulnya untuk perayaan Hari Anaknya itu setiap tahun, Kak. Tapi Mhm untuk Festival Anak Makassarnya sendiri kenapa dirayakan 2 tahun sekali? mhm. Tadi kan sudah ada banyak sekali program Lemina ini. Betul. Kalau mau dilaksanakan kan ini termasuk salah satu program besar seperti Mhm. itu, salah satu festival itu lumayan besar seperti itu dan kalau dilaksanakan bersamaan dengan semua program yang lain itu
mungkin kita hanya fokus ke festival saja setiap tahun. Padahal Mhm. kita punya program yang lain yang lebih penting lagi seperti itu. Oke. Kayak ditunggu-tunggu juga. Ada Betul ya, surprise-nya memang gitu. ya. Iya. Kayaknya bakalan ditunggu-tunggu banget nih apalagi buat anak-anak ya dan juga orang tua yang pastinya ingin anaknya tuh berkembang. Karena ya salah satu cara untuk anak bisa berkembang ya bermain dengan seusianya. Dan ngomong-ngomong nih tadi kan udah dijelasin panjang lebar seputar kegiatannya tapi gak dijelasin kapan kegiatannya. Kapan Nah, nih, Kak? ini dia. Jadi Mhm. bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke Festival Anak Makassar, yang punya adik dan ponakan, silakan datang pada tanggal 27 Juli. 27 Juli. Iya, di Gedung Mulo. Oke. Di Gedung Mulo kita buka mulai pukul 9 sampai pukul Oke. 16 sore. Jadi 9 sampai 16 sore. iya, jadi catat ya jangan sampai ketinggalan. Kalau mau Oke. cepat-cepat masuk di gedung, di ruangan untuk menikmati fasilitas yang sudah kita siapkan, Mhm. silakan datang lebih awal dan ada syaratnya, Kak. Oke, apa tuh? Yang pertama bawa tumbler, yang Mhm. kedua bawa bekal. Oke. Iya, dan yang ketiga itu untuk yang mau pendaftaran KIA silakan Mhm. bawa memang ininya ya berkas-berkas yang seperti kartu keluarga, Mhm. foto berwarna, Mhm. terus apa ya akta kelahiran anak seperti itu. Oke, nah itu Nah, apakah, berbayar Kak atau memang gratis untuk semua anak-anak? iya, ini penting ya dan di Festival Anak Makassar itu semuanya gratis kecuali Mhm. booth sponsor yang di luar harus beli ya. Beda lagi itu. Iya, beda 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 Oke. cerita kalau itu. Iya, untuk seluruh fasilitas yang disediakan dari Lemina sendiri itu Mhm. semuanya gratis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang dan kami hanya meminta satu hal, jaga anaknya seperti itu karena kita punya keterbatasan panitia juga. Mhm. Jadi kalau kita tidak sama-sama kerjasama itu akan sulit juga seperti itu. Jadi silakan tentukan booth mana yang mau dikunjungi. Mhm. Catat memang nanti langsung melapor ke registrasi langsung melapor saya mau masuk booth ini. Nah, nanti diarahkan sama teman-teman seperti itu. Oke, menarik sekali nih, Ada yang sahabat spesial juga Markas. nih. Oke, apa tuh, Kak? Ada yang spesialnya itu adalah ada yang namanya pojok kreasi anak. Oke, pojok Nah, kreasi pojok tuh. kreasi anak itu ada pojok kreasi meronce sama warnai. Mhm. Kalau meronce itu kan anak-anak nanti ya diajarkan bagaimana apa diasah motoriknya tuh. Jadi nanti anak-anak yang masuk ke booth itu tuh akan bikin gelang, bikin kalung, bikin cincin dan lain sebagainya. Selain belajar, ini kalau saya belajar sambil Mhm. bermain ya. Betul. Ada juga booth kreasi anak itu untuk mewarnai. Jadi mereka itu akan mewarnai tote bag sesuai dengan warna kesukaannya mereka gitu. Dengan syarat Mhm. tidak sembarang juga sih masuk ada anak-anak yang bisa masuk di booth ini. Jadi kan Mhm. ada 9 booth tuh, Mbak. Ada 10 10. booth, 10 booth. Mereka harus kunjungi atau menerima edukasi di 4 booth dulu baru bisa masuk di booth Oke, nah kreasi. itu untuk tahu mereka masuk di 4 booth tuh gimana, Kak? Gimana? Tuh, ada loh Ada biasanya strateginya ada ya. Oke, strateginya. apa tuh, Kak? Jadi setiap anak nanti yang akan masuk Mhm. di sebagai peserta itu akan diberikan tanda pengenal itu berupa Oke. apa namanya Gelang. gelang. Gelang ya. Gelang di gelang tersebut sudah ada nama-nama booth Mhm. sesuai warnanya dan di setiap booth itu sudah ada stiker yang disediakan. Jadi kalau anak-anak sudah menyelesaikan untuk menerima edukasi ataupun games di booth itu akan diberikan satu stiker ditempel di gelangnya. Jadi kalau sudah 4 di stiker yang ada di gelangnya itu sudah bisa masuk ke booth kreasi baik itu Oke. meronce maupun mewarnai seperti itu, Kak. Oke, tapi untuk batas usia anak-anak yang bisa datang tuh berapa sih, Kak? Iya, targetnya kita itu anak usia 5 sampai 16 tahun. 5 sampai 16 ya. Tapi kalaupun ada yang 17 tahun Mhm. ataupun di bawah 5 tahun misal ada adiknya mau sekali enggak masalah sebetulnya. Tapi yang menjadi catatan kita sebagai peserta karena kita ada Mhm. target peserta itu itu 5 sampai 16 tahun itu. 5 sampai 16 tahun. Oke, jadi yang boleh datang tuh ya usia yang lagi giat-giatnya bermain gitu untuk mencari tahu ya. Sekolah ya, Kak? Usia sekolah ya. Oke. Nah, tapi tadi ya Kak ya, ini kan sempat singgung seputar FAM ya kalau nggak salah, FAM atau Heeh. PAM? Nah itu Paham, apa sih sebenarnya? Kalau boleh dijelasin? Iya.
Awal nih. Iya, Soalnya ini soalnya tadi kan belum sempat heeh. dijelasin nih, katanya nanti Ya, dijelasinnya nanti. ya ini sih Oke, saya cukup kepo sebenarnya apa sih FAM itu? ya FAM itu kalau kita ketik itu ada dua, itu ada Mhm. Forum Anak Makassar dan Festival Anak Makassar. Oke. Iya, kita Festival Anak Makassar salah satu Mhm. program Lemina yang melatar belakangi sebetulnya ini adalah untuk pemenuhan hak-hak anak Kak di dalamnya. Oke. Yang tujuan utamanya sih untuk peringatan Hari Anak Nasional Mhm. sebetulnya. Nah, kita setiap tahunnya itu berganti tema. Kita upayakan untuk 10 hak anak Oh. itu kita bisa melalui FAM ini Mhm. salah satunya kan ada tadi kartu identitas anak itu merupakan hak anak. Terus ada meronce, mewarna itu kan Oke. hak anak juga tentang bermain. Terus tentang edukasi kesehatan salah satu hak anak dan banyak lagi perlindungan. Kita di Lemina sendiri itu termasuk memotret itu kita sudah jadi sebelum anak-anak masuk itu kita sudah punya consent form namanya. Mhm. Itu sebagai izin untuk melakukan dokumentasi kepada anak itu atau kelompok itu Mhm. seperti itu. Jadi itu ditandatangani oleh orang tuanya langsung yang Oke. mengantarkan atau walinya atau siapa kakaknya seperti Jadi itu. memang harus didampingi ya si anak ini. Iya, kalaupun ada anak-anak yang semisal 16 tahun, 15 Mhm. tahun sudah bisa sendiri, dia bisa tanda tangan sendiri seperti itu, Kak, Oke. seperti itu. Jadi kita upayakan betul-betul apa ya namanya? Betul-betul di sana ramah anak. Mhm. Oke. Iya, jadi FAM ya, itu kenapa FAM hadir kenapa cuma Kota Makassar. Nah, ini banyak juga yang chat, Ya betul ya. "Kenapa ndak diundang? Kenapa Tidak di kita kota dari lain Maros, dari gitu. Goa tidak?" Sebetulnya bisa hadir, Kak, seperti itu. Tapi kita punya target utama ya, itu dari Kota Makassar sendiri. Sesuai dengan namanya sendiri Iya, gitu. karena home base-nya kita Lemina memang di Di Kota Makassar. Kita Makassar. doakan Mbak supaya nanti ada bukan Festival Anak Makassar lagi ya, sebagai Sulawesi Selatan. Amin ya. Karena kan memang semua anak itu berhak untuk bermain dan juga belajar ya, memenuhi hak-hak 10 hak wajib mereka gitu. Dan tidak terasa kita sudah 40 menit ngomong-ngomong. Sudah 40 menit kita berbincang seputar lembaga Lemina ini dan juga festivalnya yang katanya di tanggal 27 Juli nanti ya. Waduh, bentar lagi dong. Ya, dan untuk pertanyaan terakhir nih untuk kedua kakak ini, mungkin bisa dijawab apa sih harapannya ke depan seputar lembaga dan juga festivalnya ya. Kalau saya sih berharap semoga di tahun berikutnya bisa setahun sekali gitu. Mungkin bisa dijawab Kak? Aku ya. Ini pesannya untuk lembaga sama anak ya. Betul, Kalau lembaga tadi saya pinginnya harapannya cita-citanya tadi ya, sekolah ya. sekolah ya. Jadi kakak-kakak founder ketua yayasan ada masukkan nih jadi harapannya nanti itu ke depannya bisa tidak hanya di Makassar mungkin ya, Mhm, mungkin bisa ada sekretnya di daerah lain daerah lah. lain dan lain sebagainya. Karena ada beberapa memang tanyakan, "Ini Leminanya di Makassar Mana aja, iya di betul. Sulawesi Selatan, di Jakarta nggak ada ya?" Dan lain sebagainya. Jadi saya anggap itu adalah doa. Mhm, Terus yang kedua itu adalah saya harapannya kepada mungkin teman-teman relawan dulu ya, saya bilangnya itu thank you very much, terima kasih banyak teman-teman relawan Panitia FAM yang selama ini sudah berjuang hampir 1 bulan kita persiapan dan lain sebagainya, udah berjuang sejauh ini, kita doa-doa sama-sama, kita sampai finish sama-sama, semoga kegiatan kita sukses. Untuk mhm. apa? Untuk Senyum Anak Indonesia, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Oke, untuk Kak Adi sendiri gimana? Harapannya ya, semoga semua panitia Festival Anak Makassar itu sehat-sehat Ki, semua. Oke, Serta Lemina mhm, nasional. Iya, mungkin itu ya, Kak, dan semoga FAM ini mhm. bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh anak-anak, utamanya Kota Makassar. Dan saya mengajak seluruh warga Kota Makassar untuk sama-sama mendukung, baik itu dari instansi pemerintahan, komunitas, ataupun lembaga-lembaga yang lain. Mhm. Ayo, semuanya kita ke FAM. Kita sangat terbuka untuk seluruh kakak-kakak semua untuk bisa datang di Festival Anak Makassar. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Adi dan juga Kak Fitri ya. Dan semoga acaranya nanti sukses di tanggal 27 dan bisa menerima banyak sekali senyuman dari anak-anak di Kota Makassar khususnya. Dan itu dia sahabat Markas talk show kita pada siang hari ini seputar
Ya, Lemina yang semarakan Hari Anak Nasional. Dan ya, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap, dan salah ucap karena kita semua hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.